Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Pernah nggak kalian ngerasa membuat PowerPoint itu kayak ribet dan makan waktu? Nah, di video ini saya akan kasih tahu cara bikin PowerPoint dengan cepat dan efisien pakai kombinasi AI dari ChatGPT dan Microsoft PowerPoint. Yuk langsung kita mulai. Langkah pertama, kita mulai dengan ChatGPT dulu. Pastikan teman-teman memilih model AI yang tepat. Jadi saya biasanya milih GPT-4 atau GPT-4o. Di sini kita akan pilih GPT-4o. Nah, misalkan kita seorang guru yang ingin mengajarkan murid-murid cara menggunakan ChatGPT. Kita coba masukkan prompt-nya. Di sini saya buat prompt-nya, saya seorang guru yang mengajar siswa pemula cara menggunakan ChatGPT. Buatkan draft PowerPoint untuk presentasi saya yang terdiri dari 5 slide. Lalu kita klik tanda panah di sini. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat, ChatGPT akan langsung memberikan draft PowerPoint dengan judul, lalu ada subtitle, bahkan ada saran visual. Jadi misalnya gambar atau logo ChatGPT yang perlu kita masukkan di slide PowerPoint kita. Jadi ChatGPT ini sudah memberikan kita draft yang lengkap ya teman-teman. Jadi sekarang, biar hasilnya lebih baik dan akurat, kita bisa buat prompt yang lebih spesifik. Kalau di awal saya cuma menyebutkan saya seorang guru yang mengajar siswa pemula cara menggunakan ChatGPT, di sini kita akan lebih spesifik prompt-nya. Saya coba ketikkan yang baru. Nah, di sini teman-teman saya mengubah prompt-nya. Ini yang prompt pertama di bagian sini. Lalu saya ubah menjadi saya guru SD yang mengajar siswa kelas 4 cara menggunakan ChatGPT. Kalau sebelumnya saya hanya bilang saya seorang guru, di sini saya spesifik menyebutkan saya guru SD yang mengajar kelas 4 dan minta untuk dibuatkan draft PowerPoint yang mudah dipahami, artinya mudah dipahami untuk anak kelas 4 SD, untuk membantu siswa belajar dan buat dalam 5 slide. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ya. Kalau kita lihat jawaban yang diberikan setelah prompt-nya kita perbaiki, tentunya jawabannya ini sudah disesuaikan dengan revisi kita. Jadi mungkin dari segi bahasa juga lebih mudah dipahami oleh anak kelas 4 SD. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa semakin spesifik prompt-nya, semakin relevan hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi kualitas output ini sangat bergantung pada kualitas prompt atau input yang kita berikan. Lalu setelah kita rasa draft ini sudah cukup dan mau pindah ke PowerPoint, kita nggak perlu copy paste. Kalau sebelumnya kita menggunakan icon copy di sini, lalu kita pastekan atau kita salin ke PowerPoint, itu tidak perlu kita lakukan lagi. Teman-teman cukup membuat prompt baru di sini. Kita minta ChatGPT untuk membuat atau mengubah draft yang dia berikan ini ke dalam file formatnya itu PPT atau PowerPoint dan bisa kita unduh. Lalu kita tekan OK. Kita akan tunggu beberapa saat. Dan ini dia, kalau kita lihat di sini kita bisa download file. Jadi kita akan download filenya. Kita buka. Kita klik enable editing supaya bisa kita edit. Kalau teman-teman lihat di sini file PPT yang kita download tadi masih berupa teks polos. Jadi untuk bikin tampilannya lebih menarik, kita bisa gunakan fitur designer di Office 365. Kalau teman-teman lihat di sini ada menu design di bagian atas, lalu di sini ada designer di bagian kanannya, kita klik. Di samping kanan sini banyak terdapat theme atau tema yang bisa kita pilih dan kita sesuaikan dengan file atau isi dari presentasi kita. Karena ini presentasi untuk anak kelas 4 SD, mungkin kita akan cari yang sedikit lebih anak-anak gitu ya. Kalau teman-teman belum menemukan yang kira-kira cocok, klik aja ke bagian See More Design. Nah, saya akan coba pilih yang ini. Di sini untuk slide berikutnya, kita juga bisa pilih dan kita sesuaikan dengan preferensi. Misalnya kita pilih ini, lalu slide nomor 3 kita pilih yang ini. Teman-teman dapat melakukannya sampai semua slide selesai ya. Nah, ini dia teman-teman hasil yang sudah kita ubah. Kita bisa melakukan editing untuk font ataupun input gambar agar lebih menarik. Teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai preferensinya. Fitur designer ini hanya ada di Office 365 dan belum ada di PowerPoint biasa. Artinya, teman-teman harus berlangganan. Namun, jika pengguna gratis, teman-teman nggak usah khawatir karena kita bisa edit fitur designer ini secara online di web. Caranya, teman-teman masuk ke Google, ketikkan Office 365, lalu pilih login di bagian atas ini, login Microsoft 365. Di sini teman-teman dapat login sesuai dengan email. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman harus klik titik 3 di kiri dashboard ini, lalu pilih PowerPoint. Teman-teman coba blank presentation.
Setelah terbuka di PowerPoint online seperti ini, kalau diperhatikan di bagian kanan sini, teman-teman hanya dapat menggunakan fitur designer ini secara gratis, itu dalam 3 kali kesempatan per bulannya. Jadi lebih dari 3 presentasi teman-teman harus berlangganan atau go premium gitu. Jika teman-teman mau membuat lebih dari 3 presentasi, tinggal login dengan akun yang lain saja gitu. Jadi ada kesempatan lagi. Jadi ini kita try it now untuk dapat gratisannya. Masuk ke file, open files from the device, pilih file yang kita download sebelumnya. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman tinggal pilih menu desain, lalu klik designer di bagian kanan. Sama seperti waktu kita melakukan editing di PowerPoint biasa, teman-teman tinggal milih tema atau tim yang dikehendaki. Kita akan coba pilih desain yang lain. Karena kita ini pakai akun gratis, jadi tema yang diberikan itu terbatas ya teman-teman. Kalau kita lihat hanya segini aja. Kita pilih warna ungu ini, lalu slide 2, kita juga bisa pilih yang lainnya. Misalnya kita pilih ini. Teman-teman teruskan sampai seluruh slide-nya selesai. Teman-teman juga bisa ubah-ubah atau sesuaikan dengan tema yang diinginkan. Jadi biar seragam, kita akan coba sesuaikan warnanya. Teman-teman juga bisa melakukan editing untuk font atau memasukkan gambar. Tinggal sesuaikan dengan keinginan. Misalnya di sini kita akan ubah fontnya. Teman-teman tinggal blok, lalu pilih font yang diinginkan. Misalnya seperti ini. Ini juga sama, tinggal di blok saja. Untuk editing sesuai dengan preferensi teman-teman saja ya. Teman-teman juga bisa melakukan perubahan gambar di sini. Tinggal pilih aja. Misalnya mau grafiknya diganti dengan icon lain, juga bisa. Di sini ada banyak sekali icon yang ingin ditambahkan. Misalnya ini, masukkan. Nah, ini sudah berganti. Ini juga bisa kita ubah. Kita klik gambarnya, lalu Smart Art. Teman-teman bisa ubah colornya, atau stylenya, atau reset untuk grafik. Ini juga bisa ada animasi yang dimasukkan. Teman-teman bebas berkreasi ya. Disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Bikin PowerPoint ini nggak akan ribet lagi. Jadi, dengan kombinasi ChatGPT dan PowerPoint, semua jadi lebih cepat dan efisien. Di kesempatan lain, kita akan coba bahas cara membuat PowerPoint atau file PPT ini dengan AI yang lain, yaitu AI Gamma dan Copilot. Jadi teman-teman nantikan video selanjutnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.